Yang pertama ada Ustaz Abdul Rilan Syarif SEM, dan juga ada Ustaz Andi Subandi Swakulse. Kepada beliau yang hormat disilakan untuk mengambil tempat yang sudah tersediakan. Ya, baik, malam hari ini, tapi yang lebih jelasnya nanti disampaikan lebih jelas dari pemateri kita. Tapi ini secara gambaran umum yang akan saya sampaikan. Baik teman-teman sekalian, ini pemateri pertama kita, yakni Ustadz Abdul Rilan Syarif SCMA. Tempat tanggal lahir beliau Bau 17 April tahun 2000. Pendidikan beliau S1 Sarjana Ekonomi Syariah yang Ambon, dan S2-nya Universitas Bursa Uludat, dan Master of Arts MA in Islamic Economic and Participation Banking. Beliau juga adalah salah satu penulis buku yang teman-teman lihat di grup, itu salah satunya, tapi ada beberapa buku lainnya, dan juga banyak tulisan beliau yang sudah dipublish di jurnal, ya. Yang kedua teman-teman sekalian, pemateri kedua kita, nama lengkap beliau yakni Ustadz Andi Subandi Swakul SE. Alamat beliau Jalan, ya teman-teman, ya, asal beliau dari Kabupaten Serang bagian timur, Pulau Gorom. Ada di sini teman-teman dari Pulau Gorom. Tidak mengurangi rasa hormat saya dan rasa hormat kami. Dengan hormat kita mempersilahkan kepada pemateri pertama kita, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Rilan Syarif SE. Kepada beliau kepada beliau dengan hormat disilahkan. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilm, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila akhir ayyam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kenikmatan sehingga hari ini bisa kita laksanakan kegiatan memperingati Hari Pendidikan tanggal 2 Mei 2025. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada manusia paling mulia yang pernah hadir di muka bumi, suri tauladan kita, orang yang darinya kita belajar banyak sekali hal, dan yang terpenting orang yang daripadanya kita kemudian mengenal Islam, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berterima kasih kepada moderator dan teman-teman Dewan Mahasantri Ma'had Al-Jamiah Yayan Ambon. Kalau perlu kasih kritik sedikit tadi moderatornya, ini karena katong sama-sama satu, jadi harusnya moderatornya itu dijelaskan dulu ini temanya apa, kasih backgroundnya dulu. Ini katong dalam rangka apa, terus kemudian kita akan bahas lingkupnya apa. Habis itu tinggal nyambung biar audiens sudah tahu konteksnya. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk menyampaikan materi atau berbicara soal pendidikan dan juga ngomongin sedikit soal bahasa. Sebelumnya beta akan jelaskan terlebih dahulu siapa beta, dan kayaknya penting sekali untuk melihat bagaimana saya terlebih dahulu sebagai seorang mahasantri Ma'had Al-Jamiah Ambon. Ketika saya duduk di sini, saya lihat ke atas. Rupanya plafonnya ganti. 3,5 tahun yang lalu plafonnya bukan ini. Saya ingat pas gempa diganti lagi, dan sekarang diganti lagi. Mudah-mudahan tidak ada kejadian pas kegiatan terus plafonnya jatuh timpa kepala. Artinya ada banyak sekali perubahan ya. Tadi pas duduk di sana, teman-teman semuanya, teman-teman putri, putra, Ustadz Andi ini sempat berbisik ke saya. Beliau bilang,
Ini baru pertama juga menginjakkan kaki ke Mahat Putri ini. Saya juga baru pertama. Setelah di sini sekitar 1 bulan baru pertama juga ke sini. Beliau bisik-bisik katanya, "Loh, ini perasaan dulu kita yang baku-baku tarik kain di sana, sekarang otong yang kasih materi di sini." Ya, artinya saya mau bilang bahwa selalu ada suasana nostalgia, dan ketika alumni itu pulang dan berbicara soal bagaimana pengalamannya di luar sana, tentu akan selalu ada rasa emosional yang luar biasa, terharu pasti. Udah, jangan terlalu berlebihan, cukup. Masih panjang, simpan energinya. Jadi teman-teman semuanya, merupakan sebuah kehormatan bagi saya pribadi untuk bisa berbicara di depan teman-teman. Kurang lebih beberapa tahun yang lalu saya persis ada di bukan di sana, tentu saja di sana, dan melihat teman-teman yang lebih luar biasa memaparkan materinya. Sekarang kita yang ada di sini ya, Ustaz Andia, dan kita yang menyampaikan dan memberikan pengalaman-pengalaman. Itu satu hal yang sungguh luar biasa. Yang kedua, biasanya orang yang kalau dia alumni dan dia dipanggil kembali di tempat yang dia pernah berproses di situ, dia bisa merasakan perbedaan-perbedaan. Saya mau highlight beberapa perbedaan. Saya mau garis bawahi beberapa perbedaan. Ini sebelum kita masuk ke tema ini ya. Saya mau bernostalgia dulu sebentar. Selain plafon di atas ini yang beda, ada beberapa hal juga yang saya lihat beda. Termasuk tadi saya nggak kuat, saya ke belakang karena kalian jokes-jokesnya terlalu menjijikkan. Sorry sekali ya. Enggak, itu bukan masalah panitianya. Panitianya ngapain bikin jika maka akhirnya nyambungnya begitu. Enggak, bukan masalah itu. Masalahnya adalah pikiran kalian ke sana terus, arahnya ke sono terus, cinta-cintaan mulu, pikirannya ke situ terus. Garis bawah kata-kata saya, salah satu kecelakaan terbesar anak muda zaman sekarang ini adalah kita mendahulukan berkembang biak, otak kita mendahulukan berkembang biak daripada berkembang baik. Pikirannya ke sono terus. Coba kan bisa dibikin, jika saya jadi astronot, maka apa gitu. Bikinnya yang jika saya menulis buku, kok bikinnya walid, permaisuri. Artinya itu jadi potret seperti apa generasi kita sekarang gitu loh. Saya nggak menyalahkan siapapun. Saya menerima itu sebagai fakta demografis bahwa itulah adik-adik saya gitu loh. Seperti itu. Artinya saya tahu bahwa penyakitnya di situ dan kita harus menawarkan obat seperti apa. Hati-hati. Teman-teman semuanya, dalam rangka memberikan obat dan penawar yang tepat, kita terlebih dahulu harus tahu penyakitnya apa. Dan hari ini saya udah tahu, berarti bukan cuma saya pikir generasi di teman-teman Indonesia yang ada di Turki aja yang pikirannya berkembang biak terus, rupanya seluruh Indonesia ya, karena pengaruh statue di TikTok. Nah itu. Artinya itu mengkhawatirkan. Kalau bagi saya pribadi yang banyak bergerak di dalam urusan kepemudaan, itu mengkhawatirkan. Kenapa ini penting? Karena ini langsung ke nancep di hati saya, karena perasaan nih lagi-lagi perasaan dulu nggak ada kayak gitu loh. Wah, malu sekali kalau teman-teman putri-putra begini. Waduh, ini kita malu sekali. Putri itu nggak ada suaranya, nggak kayak tadi tuh, nggak kayak tadi. Putra juga begitu. Artinya sebegitunya dulu kita sangat menjaga. Adapun konteksnya di luar pas lagi kuliah itu beda. Tapi ketika kita pakai sarung, pakai peci, kemudian masih dalam suasana mahat, rasanya kurang elok dan kurang pantas kalau kita candaan-candaannya, gurauan-gurauannya kesana-sana. Kan kalian udah tahu yang viral di Instagram itu kan banyak sekali majelis ilmu yang mengatasnamakan agama tapi di dalamnya berbicara soal begituan. Kan itu kan mengkhianati keagungan dari majelis ilmu itu sendiri. Kita menghendaki supaya majelis ilmu itu dihadiri malaikat. Malaikat mana yang mau hadir di keilmuan yang atas nama agama pada isinya begitu-begituan. Saya tidak menyalahkan kalian, teman-teman semua. Saya memotret ini sebagai sebuah realitas sekarang. Kita sekarang begitu. Oke, itu latar belakang dulu. Itulah mengapa teman-teman semuanya pendidikan itu penting. Dan hari ini hari pendidikan. Saya ingin mengajak kita untuk menghayati kembali nilai-nilai pendidikan dalam dua konteks. Yang pertama konteks agama, karena kita di Mahat Al-Jami'in Ambon. Dan yang kedua konteks kebangsaan. Siapa yang tahu kenapa hari pendidikan kita itu ditetapkan di tanggal 2 Mei? Angkat tangan. Kalau saya tanya, berapa istri Walid pasti bisa. Coba angkat tangan.
Padahal ini dua informasi ini benar. Ini memalukan sekali, anak-anak Mahat nggak ada yang tahu. Saya juga malu juga karena saya ngajar di Mahat kan. Jadi ini, ada yang katakan saya tidak lihat. Nah, siapa suruh katakan di belakang tembok? Saya kira beta pakai mata saringan melalui dari sini. Kata cuma sama-sama. Jadi jam baper. Aku dapat dia seram sana janggal. Oke. Jadi benar ya, 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional karena itu dialamatkan kepada sebuah peristiwa lahirnya Bapak Pendidikan Indonesia Kiai Haji Dewantoro yang kemudian dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia ya. Tahun berapa coba? Tahunnya udah belum tahu kan? Tanggalnya udah tahu, 2 Mei. Coba tadi yang angkat tangan tapi ledeng Gunung Salwe Saleman tadi mandia. Coba jam baper langsung kasih turun tangan. Tahunnya tahun berapa coba? 1889. Terima kasih kepada Google. Tepuk tangan dulu. Nah, itu dalam konteks kebangsaan begitu. Jadi itu sebuah peristiwa yang penting dan Bapak Ki Hajar Dewantoro ini sosok yang sebenarnya sangat penting ya. Beliau somehow bisa menyeimbangkan nilai-nilai keagamaan dan pendidikan secara luar biasa seimbang. Kan salah satu yang kita dengarkan tadi yang ada di dokumenter tadi, pendidikan berbasis keteladanan. Nah, saya mau motret bagian ini. Sekarang kita itu kehilangan keteladanan itu loh. Orang keteladanannya tidak ada sekarang. Isinya joget-joget semua. Padahal kalau kita sebagai anak Mahat, kita tahu betul betapa pentingnya pendidikan. Coba hafal hadisnya enggak? Coba artinya begini, nanti dari Putri coba jawab. Artinya begini, barang siapa yang keluar, yang Putri, Anda pakai sarung ya. Yang Putri. Yang Putri siap-siap. Bilang begini yang bahasa Indonesia, barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Angkat tangan. Nah, yang angkat tangan sana yang pakai kacamata. Silakan. Nah, tepuk tangan, betul. Jika saja cinta-cinta, ya Allahu Akbar kabir. Oke, lanjut. Jadi sangat utama sekali yang putra siapa tadi yang kultum tadi pagi, coba angkat tangan. Tentang pentingnya pendidikan. Coba hadis yang tadi pagi tentang wajibnya menuntut ilmu bagi setiap muslim. Coba sebutkan, suara kuat. Jangan bikin malu-malu jenis kelamin ya. Ulang. Betul? Tepuk tangan, betul. Jadi poinnya di sini 2, saya mau kasih tahu 2 ya. 1, ketong ini belajar beta pun jurusan ini sangat ada hubungannya sama, dan dalam konteks ini menurut hadis tadi itu dalam banyak tafsir dijelaskan di situ bahwa itu konteksnya ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama itu benar-benar kewajiban. Nah, orang tuh sekarang banyak salah kaprah soal ini loh. Beta ini jurusannya sosiologi, beta jurusannya jurnalistik, beta jurusannya kedokteran, beta jurusannya apalagi geologi, yang tidak ada hubungannya sama agama-agama begituan. Jadi beta yang perlu belajar agama. Mereka berpikir bahwa belajar agama itu hanya tanggung jawab para ustadz dan ustadzah aja. Itu kekeliruan paling fatal di akhir zaman ini. Menuntut ilmu dan memahami fikih itu penting. Misalnya contoh, teman-teman yang mau bekerja di bidang apapun, mereka yang mau jadi pebisnis, ya harus tahu bagaimana berbisnis dalam perspektif Islam. Mereka yang mau jadi seorang guru harus mengerti bagaimana menjadi pengajar dalam perspektif Islam. Mereka yang mau jadi pejabat harus tahu bagaimana Islamic governance yang seharusnya. Mereka yang mau jadi seorang pelaut pun harus tahu ayat-ayat kelautan. Dan bukankah kita sama-sama sebagai muslim mengakui bahwa Islam adalah agama yang multidimensional, yang di dalamnya tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak ada.
Jadi pendidikan itu, terlebih pendidikan agama, adalah keniscayaan bagi siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, mentalitas kita sebagai seorang perantau, hadis yang tadi itu barusan. Ini penting teman-teman semuanya, karena menurut saya salah satu penyebab terjadinya konflik-konflik horizontal, ini saya pribadi ya, analisis saya pribadi, konflik-konflik horizontal yang sampai hari ini kayaknya menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung selesai. Orang ini baku ambil dengan orang ini, padahal dong sama-sama Islam, padahal dong tinggal baku tetangga, tidak hanya secara geografik tetangga, tapi secara emosional, sejarah, historis dong juga sebenarnya dekat gitu loh, bersebelahan, hatinya itu bersebelahan gitu loh. Tapi dong terus-terusan baku gigi satu sama lain, baku jaga satu sama lain. Salah satu penyebabnya menurut analisis beta yang mungkin prematur, beta bisa bilang bahwa ya karena dong tidak merantau, dong merasa bahwa beta punya hidup saya adalah soal diri saya dan klan saya dan marga saya dan fam saya dan negeri saya. Padahal dunia ini tidak sekecil itu. Anda harus merantau ke luar negeri sana atau kemanapun, dan Anda akan mendapati rupanya ras itu bukan cuma satu. Rupanya cara berpikir orang itu bukan cuma satu. Itulah yang disebutkan walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah menghendaki, dan niscaya Allah pasti bisa, Allah pasti mampu, Dia akan bikin kita ummatan wahida. Dia akan bikin kita umat yang satu aja. Tapi apa? Wala yazaluna mukhtalifin. Kita selalu menjadi orang-orang yang berbeda pendapat. Jadi pluralitas itu keniscayaan. Cek juga ayat Hujurat yang ujungnya lita'arufu itu. Kita memang diciptakan memang berbeda-beda gitu loh. Jadi orang yang merasa paling tinggi di antara satu sama lain, yaitu dia berbahaya gitu loh. Jadi yang mau saya ucapkan apa dengan konteks pendidikan? Kita harus merantau supaya kita tahu bahwa dunia ini luas dan bukan cuma soal negeri kita saja, bukan cuma soal marga dan fam kita saja. Itu yang berikutnya. Yang ketiga, saya mau tarik ini dalam konteks kebangsaan, seperti janji saya tadi. Tadi kita udah berbicara soal Ki Hajar Dewantoro. Saya mau ambil sebuah doktrin pikirannya yang saya rasa tidak cukup populer. Beliau tuh sempat bilang inti pikirannya soal olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. 4. Olah hati itu disebut, saya lupa namanya, intinya ada 4 itu. Olah pikir literasi, olah rasa itu estetik, dan olah raga itu kinestetik. Nah, jangan banyak-banyak. Coba kita refleksikan diri kita dengan keempat ini aja. Seberapa jauh kita taruh diri kita di dalam kriteria 4 itu? Apakah olah hati, olah rasa, olah raga, atau olah pikir tadi? Ya, saya menyoroti bahwa ya anak zaman sekarang itu mungkin kita nggak gerak, karena yang gerak jari-jari kita, karena yang gerak retina mata kita, karena yang gerakan kita hanya berpindah dari baguling ke kanan ke baguling ke kiri, itu aja. Di mana olahraga itu nggak ada. Apalagi tanya perempuan, sebagian besar 7 dari 10 perempuan itu tidak punya hobi, kayak hobinya itu yang kayak main bola gitu-gitu nggak ada, olahraga itu nggak ada, jarang sekali seperti itu ada, dan itu berbahaya. Kita berbicara soal Indonesia Emas tahun 2045. Jadi teman-teman semuanya, apalagi olah rasa dan seterusnya, kita kehilangan produktivitas kita dalam mengolah rasa, berpuisi kah, menulis kah, menjadi abu-abu dalam menyampaikan sesuatu kah, tidak terus terang kah, itu semua bagian dari bagaimana kita mengolah rasa kita, dan itu penting. Yang berikutnya, ada satu kata-kata yang saya sangat suka. Saya mau nyampein ini penting sekali, supaya saya selalu nyampein ini kalau di forum-forum anak muda, dan saya rasa ini menjadi semacam refleksi yang relevan. Presiden pertama pernah bilang kan, ada kata-katanya populer sekali. Coba, beta bilang depannya supaya kamu sambung belakangnya, persis kayak game yang tadi, supaya kita bikin lebih produktif. Datangkan kepada saya 10 pemuda, angkat tangan yang mau lanjut. Nah, mana? Kan kalau kayak gini kan gamenya jadi enak ya. Datangkan kepada saya 10 pemuda, silakan lanjut. Menjadi walid. Maka aku akan nikahi semuanya. Datangkan aku 10 pemudi, aku menjadikan istri semuanya. Begitu.
Ulang-ulang, beta ulang ya, beta ulang baru saya bilang ya. Beta ulang baru bilang ya. Datangkan kepada saya 10 pemuda. Oh, itu kah? Nah, bukan kata asrama putri, bukan. Iya, sabar. Datangkan kepada saya 10 pemuda. Maka akan saya guncangkan. Iya. Teman-teman semua ya. Datangkan kepada saya 10 pemuda, maka saya akan saya guncangkan dunia. Beta membayangkan, teman-teman semua ya, kalau seandainya Pak Presiden ini, Pak Soekarno ini lahir di era kita, maka beta yakin 1000%, teman-teman semua ya. Kalau seandainya, udah sini lagi jauh banget. Kalau seandainya Pak Presiden Soekarno itu hadir dan bersama di era kita ini, saya yakin kalimat barusan itu yang teman-teman ucapin itu nggak akan pernah keluar dari mulut beliau. Kenapa? Karena dia mendapati fakta bahwa 10 pemuda itu kayak kita sekarang ini loh, yang banyak terobsesi dengan sosial media, yang nggak bisa hidup tanpa handphone, yang nggak bisa hidup tanpa TikTok, yang nggak bisa hidup tanpa Reels, YouTube. Saya mendapati kalau Pak Presiden sekarang lihat itu, dia bikin kata-kata, datangkan guncangkan dulu, sahabat dulu, begini bentuknya Pak anak muda sekarang. Dia bisa bilang seperti itu karena di samping kirinya Sayuti Malik, Sukarni, Wikara, di sampingnya orang-orang luar biasa, Dewantoro, yang di sampingnya orang-orang luar biasa, maka 10 pemuda masuk akal, cukup untuk mengguncangkan dunia. Nah kalau kayak kita ini, jadi teman-teman semuanya, itu refleksi betapa bobroknya generasi kita, dan itu memang keniscayaan. Makanya saya tuh nggak terlalu marah yang gimana banget. Saya memang niscaya, kata Nabi SAW, memang generasi terbaik adalah generasi beliau. Setelahnya akan menjadi semakin buruk, dan seterusnya. Jadi itu keniscayaan. Kita hanya berupaya dengan apa yang bisa kita punya, supaya ketika kita mati kita ditanya, apa upayamu untuk menghalangi keburukan itu terjadi? Ya udah, saya udah ngomong minimal. Jadi saya mau sorot itu. Yang terakhir teman-teman semuanya. Jadi kita udah dapat dari 2 perspektif, pendidikan 2 perspektif. Yang terakhir, nanti yang gali banyak nanti Ustadz Andi aja. Yang terakhir yang beta mau sampaikan adalah, ada satu sosok juga yang beta rasa harus beta ucapkan namanya kalau katong mau menghayati soal pendidikan ya, yaitu soal Buya Hamka. Buya Hamka ini tokoh Muhammadiyah. Dan beliau ini orang Padang yang banyak menghabiskan waktunya di Makassar, banyak menghabiskan waktunya di Bugis, di ujung pandang. Beliau luar biasa. Beliau seorang, pokoknya semuanya, politisi, cendekia, kemudian juga seorang penulis, seorang tahanan pernah pada masanya. Luar biasa, komplit gitu. Kalau kita tulis sebuah cerita, chapter demi chapternya itu luar biasa indah gitu loh. Ada satu kata-kata yang saya mau pakai itu untuk tutup sesi pertama ini. Dan ini cocok untuk katong yang tinggal di Mahat dengan segala, dalam tanda kutip, kemewahan dan kenyamanan ini loh. Kata beta juga pernah dengan itu semua. Beliau bilang bahwa pengkerdilan terdahsyat yang bisa terjadi kepada manusia adalah di saat kita membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak untuk tubuh yang malas. Itu sangat kena di katong-katong sebagai anak muda yang tinggal di Mahat, yang kayaknya kasur di waktu jam 8 pagi itu jauh lebih indah dan memanggil sekali, tidur pagi gitu kan. Jadi beta mau tutup itu dengan kalimat itu, bahwa katong memang punya kemewahan ini, kenikmatan, kenyamanan. Tapi harusnya kalau beta nih sebagai pribadi yang beta pernah tinggal di Mahat dan sudah pastikan bahwa kalau katong berusaha dengan menggunakan kemewahan tadi, kenikmatan tadi, kenyamanan tadi untuk mengejar apa yang katong mau, niscaya bisa. Toh beta bisa kok. Beta ke luar negeri kok. Jadi teman-teman semuanya, beta ulang, beta pernah bilang ini di Mahat Putra, beta akan bilang di sini. Yang menentukan katong pribadi sebagai pribadi yang seperti apa di Mahat Al-Jamiah Yain Ambon ini, selama katong berproses di sini, itu bukan ketika katong waktu pembinaan kayak sekarang ini loh, bukan ketika habis subuh, bukan ketika habis isya, bukan ketika habis maghrib, bukan pada saat waktu-waktu pembinaan, tapi apa? Justru pada saat waktu-waktu yang ada pembinaan, waktu-waktu kosong.
Di sini sih ada barang yang masih seangkatan. Mungkin Ustadz Andi pasti tahu. Beta kalau zaman orang kalau habis pembinaan beta bikin apa pasti Ustadz Andi tahu. Biasanya depan laptop, tidurnya biasanya sampai jam 12. Gitu terus. Memang waktu-waktu kosongnya yang beta manfaatkan. Jadi bukan pada saat waktu pembinaannya. Semua orang ikut pembinaan, absen. Tapi apa yang kamu lakukan ketika kamu punya waktu kosong? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada sekali materi yang disampaikan. Baik teman-teman sekalian, pasti banyak pertanyaan yang sudah disiapkan dari teman-teman sekalian. Tapi pertanyaannya ditahan dulu karena kita akan mendengar pemateri kita selanjutnya. Ya, setelah itu baru teman-teman akan diberi kesempatan untuk bertanya. Ya, mungkin itu dan kita akan mempersilahkan dengan hormat kepada pemateri kita yang kedua, Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Andi Subandri Swakul SE dengan hormat disilahkan. Nanti kali kalau bikin game tuh bikin sambung ayat kan. Bikin game kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena Ustaz Rizal mengawali dengan sesuatu yang orang bilang amazing, kita ingin mengawali dengan satu pantun. Boleh ya? Oke. Anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Tuntut ilmu bersungguh-sungguh, jangan satu pun yang tertinggal. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Direktur Ma'had Al-Jami'ah Ambon dan seluruh para asatiz, ustazah yang kata-kata terlalu miskin untuk menjelaskan cinta saya kepada mereka semua. Teman-teman perjuangan yang mungkin hari ini menyaksikan lewat live streaming, mereka akan justru ketawa terbahak-bahak melihat seorang Andi yang dulunya tinggal di Mahat 4 tahun tidak pernah jadi muslim. Yang orang-orang bilang, I cannot do about something, la astati'u an a'malu syaitan. Tidak pernah menjadi muslim. Ini kan kalau beliau ini sudah ada di level la'allakum tattaqun. Dari masuk awal saja sudah kelihatan. Ini bro, Ustaz Rizal ini ke depannya ini menyala abang-abang. Nah, itu berbeda dengan seorang Andi yang masuk Ma'had kala itu tahun 2016 hadir sebagai seorang anak laki-laki yang lugu-lugu, culun-culun, imut-imut. Memang sampai sekarang masih imut sih sebenarnya. Kala itu yang tidak bisa berbuat apa-apa, pas ikut pembinaan ya ikut. Jadi teman-teman yang sampai hari ini merasa tidak bisa berbuat apa-apa, itu sama. Psikologi tidak sama kira-kira. Tapi jangan kemudian pesimis lalu kemudian ukhruj minal ma'had. Itu satu kecelakaan besar. Itu teman-teman sedang melakukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketika teman-teman sudah optimis lalu kemudian mengambil jalan-jalan seperti itu, kata Gurunda Ustaz Nagib dari umur masuk kalau tidak bertahan di Ma'had. Karena saya seperti itu semester 5
itu baru bisa semester 5 atau semester 6 itu baru bisa khutbah Jumat. Tidak pernah jadi musyrik. Bukan soal tidak pintar, bukan soal bodoh, bukan. Kalau seperti apa kita coba, ilmu apa mari. Cuman tidak disiplin kala itu, tidak disiplin. Tapi satu hal yang kemudian tertanam dalam benak saya itu cinta, saya itu sayang kepada guru-guru saya. Makanya mungkin sampai hari ini saya bisa mewakili Maluku sebagai dai di PKHRI itu bukan karena kepintaran saya, tapi saya yakin karena doa guru-guru saya. Karena keberkahan saya belajar dengan guru-guru saya. Ada satu pepatah bahasa Arab, bunyinya itu kira-kira begini. Lam ma'aruftu syai'an laula murabbi, kalau bukan karena guruku, lam ma'aruftu syai'an, aku tidak akan mengetahui apa-apa. Apalagi teman-teman, kalau jemaat kan kita belajar kitab Adabul Alim wal Muta'allim, itu luar biasa. Bisa jadi teman-teman belajar sekarang susah masuk, baik bahasa ya, Lughatil Arabiyyah wal Injiliziyah. Saya itu teman-teman nol. Waktu berangkat ke Jawa itu modalnya cuma la na'am, yes, no, I miss you. Itu saja modalnya. Tapi gini-gini juga bisa kasih kalau orang Jakarta, bisa kasih kalau orang Bandung, bisa kasih kalau beliau kan other country, luar negeri, khorijil bilad, sudah kasih kalau orang-orang luar negeri. Ya tapi paling tidak hari ini kan kita bisa duduk di samping beliau kan. Itu menandakan bahwa better late than never. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Jadi kekecewaan, gangguan psikologi yang hari ini teman-teman rasakan, sudah semester ini kita sih bisa buat apa-apa, ya. Sudah semester ini kita tidak bisa, kayaknya tidak pernah dipakai di mahat nih. Setiap agenda, setiap kegiatan, fulan itu saja yang selalu dipakai, pikirannya dipakai, konsepnya dipakai, idenya. Saya juga seperti itu. You are same with me, kamu itu sama dengan saya. Anta sawa ma'i, kamu sama bersama saya. Cara berpikir teman-teman yang hari ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi satu nasihat buat saya pribadi dan kepada teman-teman semua, adik-adikku semua, bahwa ketika teman-teman berada di posisi ini kayaknya mahal sudah tidak bisa menjadi jawaban bagi saya untuk proses. Bayangkan di mahat saya tidak bisa, apalagi teman-teman kos, teman-teman di luar. Jadi tinggal di sini itu jangan kesannya untuk menyelamatkan bidik misi, jangan. Minimal kalau dari kampung pakai sandal swallow, pulang pakai sepatu. Yang dari kampung pakai sandal swallow, pulang juga pakai sandal swallow. Soal gosok lah. Soal gosok lah ingatkan. Ini kan amazing. Andi yang dulunya berangkat dari Kecamatan Pulau Gorong, desanya tidak usah disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Berangkat dari Pulau Gorong tahun 2016 masuk Mahat, belajar bersama teman-teman, ikut ta'lim, ikut pembinaan, yang tidak bisa berbuat apa-apa kala itu. Ya, memang sampai hari ini memang tidak bisa berbuat apa juga, tapi setidaknya berbeza lah kalau kata orang Malaysia sedikit. Masuk Mahat, kemudian tidak pernah jadi musyrif. Ini saya masuk, ini Satrilan, saya masuk di Mahat Putri ini. Saya ingat ada teman-teman saya yang kala itu saya membaca mereka sebagai Fir'aun kontemporer. Karena sebenarnya saya ini anak baik sebenarnya, cuma karena salah bergaul saja sama mereka. Makan satu kamar, gitu kan, tidur juga satu kamar, hanya terpengaruh juga kan. Sebenarnya saya ini anak baik. Sampai sekarang juga kelihatan masih ada soleh-solehnya lah. Itu karena sering ikut pelanggaran. Kalau sudah ada jadwal kultum, apalagi kultum bahasa Arab, itu tidur itu di bawah. Tapi ini jangan ditiru ya. Ini sekadar nostalgia saja.
Kalau kultum bahasa Arab atau bahasa Inggris itu kadang-kadang Ustaz Hafiz masuk, Assalamualaikum subuh. Itu buru-buru Ustaz, itu atau kadang-kadang tidur di bawah kolong tempat ranjang itu supaya tidak diketahui oleh Ustaz Hafiz. Tapi hari ini saya menyesal. Coba kalau dulu saya lebih serius gratis, sampai sekarang lebih menyala abangku kan. Dulu belajar santai-santai saja, sekarang hasilnya gini. Apalagi dulu kalau lebih serius, itu mungkin lebih dari beliau juga. Artinya beta mampu mengejar ketertinggalan itu. Kalau beliau ini sudah, dan beberapa teman-teman yang lain, Ustaz Ahmad Yani, ya, itu kita punya bestie. Beliau dari Maluku Tenggara. Yang kala itu sama, tapi hari ini beliau menjadi seseorang yang sudah menguasai beberapa masjid-masjid hebat di Yogyakarta itu dikuasai oleh beliau. Jadi khotib, jadi penceramah, bahkan beliau mengajar sambil kuliah S2 di UIN Sunan Kalijaga, jurusan tafsir. Kemudian sambil ngajar beberapa dosen yang sudah tingkatan doktor, profesor, beliau ngajar ngaji buat mereka. Ya secara kehidupan anak rantau, makan aman dong, iya kan? Minimal uang pulsa aman dong. Apalagi di Jawa. Apalagi kalau kayak beta di Jakarta, gue kok sing ada saku selemping di Batu Dua sing ada. Makanya sebelum berangkat punya niat untuk ba'da intahaitum ta'alamtum fi hadhihi dawrah, persiapan skill, belajar semaksimal mungkin, latih skill, baik skill secara hardware maupun soft skill, latih sebaik-baik mungkin supaya ketika teman-teman keluar disuruh jadi apapun itu bisa, disuruh menulis bisa. Nah, saya selama di mana tidak bisa berbuat apa-apa, baik ceramah ya begitu saja, khutbah juga seperti itu, menulis apa lagi. Tapi karena itu tadi lagi-lagi ada namanya pintu barokah. Kita belajar dalam majelis-majelis seperti ini, itu bahkan dijelaskan dalam kitab itu kan. Bisa jadi kita karena belajar satu majelis dengan orang-orang alim, itu kita punya kekonekan hati, maka insya Allah ilmu itu akan masuk lewat pintu-pintu barokah. Maka bisa jadi kadang-kadang kita melihat orang yang belajar selama di mahat dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi setelah keluar nyala abangku, itu berarti dia mendapatkan barokah. Apa ciri-ciri orang yang mendapatkan ilmu yang barokah? Dia bisa menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Dia yang menjadi orang yang bermanfaat sesama. Nah, ini karena berkaitan tadi Ustaz Rilal sudah menjelaskan persoalan sejarah pendidikan. Saya ingin mengajak kita semua bernostalgia tentang satu negara yang memang tidak Islam, backgroundnya negara komunis, Jepang. Jepang itu hancur lulu lantak tahun 1945. Siapa tahu kenapa? Dibomnya apa? Hiroshima dan kemudian pemimpinnya naik ke mimbar berpidato menanyakan bukan berapa banyak bala tentara yang gugur di medan perang, tapi yang beliau tanyakan adalah berapa banyak tenaga pendidik, dosen, tentu tidak ada ustadz di sana ya, guru-guru. Setelah itu apa yang dilakukan oleh negara Jepang kali itu? Membuat terobosan mengirimkan anak-anak mudanya investasi terhadap ilmu pengetahuan. Berangkat ke Amerika, belajar tentang teknologi, belajar tentang ekonomi, belajar tentang politik, belajar tentang berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Sehingga apa yang terjadi hari ini dari awal kemerdekaan Indonesia, padahal kalau kita mau lihat, kita membuat perbandingan, tahun 1945 Indonesia telah diakui sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tahun yang sama negara Jepang hancur, lulu lantak. Tapi kalau kita lihat dari sisi prospek kemajuan, negara Jepang hancur lantak tahun 1945, Indonesia baru diakui sebagai NKRI. Tapi kalau kita lihat dari sisi kemajuan, negara Jepang kini menjadi satu negara raksasa. Karya-karya mereka menyebar luas ke seluruh dunia, bahkan sebagian besar di negara kita, Republik Indonesia. Ini negara komunis, negara yang notabene tidak Islam.
Artinya apa? Negara Jepang telah mengaplikasikan yang namanya Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu dan beberapa derajat orang-orang berilmu. Jadi kalau teman-teman kita ingin menginvestasikan masa depan kita, masa depan pendidikan kita, masa depan Indonesia, masa depan Maluku, masa depan Ambon, masa depan Yayan Ambon, dan masa depan Mahat Al-Jami'an Ambon, maka satu kesadaran yang harus kita sadari secara sadar, investasi ilmu pengetahuan. Memang tidak enak belajar itu, tidak enak. Siapa bilang belajar itu enak? Kecuali bapak Anda punya 2 miliar, tidak usah belajar. Kecuali bapak Anda pejabat, tidak usah belajar, pulang kampung. Tapi kalau kita sama-sama miskin kayak gini, investasi pengetahuan guys. Ini menjadi satu catatan penting bagi kita semua teman-teman sekalian. Kasih beasiswa buat kita. Jadi orang tua kita memberikan sesuatu buat kita, apa yang kita berikan buat orang tua kita? Kalau tidak bisa kita memberikan uang, minimal tidak merepotkan mereka. Kita berikan sesuatu buat mereka dengan karya-karya, dengan prestasi-prestasi, dengan prestise-prestise. Sehingga walaupun orang tua kita kerja setengah mati cari uang buat kita, tapi mereka tahu anak mereka itu berprestasi. Nah, ini yang mestinya harus kita pahami sebagai man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta tarji'a. Dalam sebuah kitab klasik yang berjudul Al-Quwah Ar-Rohaniyah, terjadi sebadoh antara Syekh Hasan Hanafi, seorang dosen di Universitas Al-Azhar di Mesir, berdiskusi dengan seorang mahasiswa. Kebetulan mahasiswa ini asalnya dari Indonesia. Mahasiswa ini bertanya kepada Syekh Hasan Hanafi, "Ya Syekh, Syekh itu teman-teman kalau belajar bahasa Arab bisa orang tua atau orang yang dituakan karena ilmunya, hanya dipanggil Syekh. Ya Syekh, ma khittatuka idza tanzuru baladi al-an?" Apa pendapatmu idza tanzuru baladi al-an? Ketika melihat negaraku saat ini, negaraku kaya. Dari Sabang sampai Merauke, kalau kita mau bilang, kita berenang di atas minyak. Apalagi kalau orang Selat Timur, ada orang Selat Timur di sini. Selat Timur itu produksi minyak. Dan minyak tanah di Pulau minta ampun mahalnya. Kita punya weda, kita punya nikel, kita punya tembaga, kita punya banyak hal. Ya. Ya Syekh, ma khittatuka idza tanzuru baladi alan? Apa pendapatmu untuk dalam melihat negara kami hari ini? Negara kami itu kaya, tapi kenapa masyarakat kami itu miskin-miskin? Lalu sang Syekh menjawab, "Ya waladi, wahai anak, la na'malu syai'an illa bil ilmi." Kita tidak dapat melakukan sesuatu illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu pengetahuan. Kata ilmu pengetahuan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Kata ilmu terbagi menjadi 3 huruf: Ain, Lam, dan Mim. Ain sebagai simbol keterbukaan. Anywhere and anytime you must improve your skill. Dimanapun dan kapanpun, jadikanlah setiap teman adalah dosenmu, setiap sahabat adalah dosenmu. Jangan dulu bahas walid saja. Memang walid kasih kamu uang. Bahas tentang bagaimana memahami sebuah fi'il, isim, huruf, tambal-tambal kitab. Ini kita belum paham fi'il ini apa. Kata yasma'u dalam Al-Quran diambil dengan apa? Sama yasma'u sam'an wa mas'an fahuwa sami'u wa dzaka. Terus
isma la tasma masma'un isma. Nah, ini ada satu kisah yang paling lucu dan itu betul ditertawakan satu ruangan. Kata madda, kamu belajar kitab tasrif yang kuning-kuning itu kan. Madda yamuddu maddan fahuwa madun wa dzaka mamdudun memuda. Salah ucap. Madda yamuddu maddan fahuwa madun wa dzaka memuda. Itu salah sebut memuda. Padahal di situ tidak ada kata memuda. Cuman karena salah sebut akhirnya dari situlah beta dipanggil memuda terus. Yang kata-kata beta hari waktu itu kata-kata beta hari itu dong paling bangga di beta. Apa namanya? Secara naluri, katong tidak bisa menolak itu. Ini katong sudah masuk dalam pandangan dewasa sedikit ya. Aman ya? Tidak ada yang baper-baper di sini ya. Oke. Yang lebih hebat itu ketika kita mencintai seseorang, tapi kita tidak mau mengungkapkan rasa cinta itu. Setelah kuliah, kalau sudah punya uang, sudah punya skill, minimal saya malu-malui, disuruh khotbah saya bisa alasan baru sakit di mertua ke kampung gitu kan. Baru. Tapi kalau dari awal saja sudah mulai orang yang serana berdasar capek cari perhatian. Itu laki-laki yang tidak punya value, apalagi perempuan. Perempuan kan nalurinya pemalu ya. Ini karena beta melihat hari-hari ini sebagai beta pun saudara. Ini kan saling nasihat ya. Bukan berarti beta dulunya Masya Allah tabarakallah juga. Tapi itulah. Katong sebagai kakak, sebagai apa buat kamu semua, katong minimal berikan dua jalan. Ini ada jalan apa namanya fa'alhamaha fujur, dan ini ada jalan takwa. Kamu semua boleh ambil jalan yang fujur karena dulu katong super pemeriakan dan sing enak. Minimal ambil jalan yang takwa. Jadi seperti itu. Kalau dari awal saja sudah mulai kejar cita-cita tidak bakalan sampai. Dan katong-katong yang sampai hari ini, kebetulan beta ketua umum Sati jadi beta ketua umum Ijolomo di Ikatan Jomblo Lucu Imut Provinsi Maluku. Dan beliau nanti insya Allah besok diangkat sebagai sekretaris. Katong sampai hari ini tuh bertarung melawan katong muhadi teman-teman sekalian. Walaupun banyak yang mengungkapkan juga, tapi ini juga sadar. Dan ini kita harus sampaikan supaya teman-teman mengenal kamu punya value. Betul. Kalau teman-teman sudah terkenal, sudah pintar, sudah hebat, masa tidak ada yang ingin menjadikan antum-antum sebagai suami mereka dan antum-antum sebagai istri mereka? Jadi kejar dong cita-cita. Soal yang lain itu ya nanti lah. Jadi warujulani tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah wa tafarraqa 'alaiha, dan berpisah pun karena Allah. Kejar cita-cita ada kalau suka-suka seseorang, gugur, tahan dia, kontrol dia. Banyak juga alhamdulillah kalau punya alumni yang nikah sesama Jenis. Bukan. Dan jenis. Ada teman saya Ustaz Adi Julietoro, beliau ketua Dema. Nikah sama ketua Dema Mahatutri, namanya Ustazah Astuti. Dan mereka sekarang jadi pengajar di pondok pesantren Komisionta kalau tidak salah. Tiga itu di Gulu. Bayangkan sama-sama belajar, sama-sama dari ma'had, tahu bagaimana seorang santri itu cara cari menjalani hidup seperti apa. Dan kita yakin tipologi orang seperti ini yang bisa menuju pelabuhan sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau begini bukan berarti langsung belajar sekarang. Jangan dulu, sabar dulu. Jangan langsung menyala, abang dulu jangan. Kejar dulu cita-cita teman-teman sekalian, ada sekalian. Ya, kejar cita-cita, cinta-cinta akan ikut.
karena sudah mengantuk. Boleh atau salawat sedikit ya? Boleh ya? Salatullah barang siapa yang bersalawat kepadaku, ini hadis qudsi. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah satu kali, sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bersalawat kepada orang tersebut 10 kali. Ciri-ciri orang yang kemudian mendapatkan salawat dari Allah, diberikan ilmu yang barokah, kemudian diberikan umur panjang, yang tentunya umur itu kemudian dimanfaatkan untuk khairun nas, anfa'uhum linnas. Ketaatannya bertambah, dia lebih taat kepada orang tua, taat kepada guru, sayang kepada sesama, dimudahkan rezekinya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya ini main wilayah-wilayah rohani saja, kalau beliau ini main wilayah-wilayah biasa dia ya. Jadi konek. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, teman-teman sekalian. Satu close statement dari belum ya? Di sini baru. Mudah-mudahan bagi kita bermanfaat bagi kita semua, teman-teman sekalian. Kalau mau menyala abangku, investasi terhadap dulu pengetahuan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekali lagi berikan aplaus 6 orang ya. 3 dari putri dan 3 dari putra. Oke. Teman-teman dari putra dulu. Atau nomor yang putra. Oke. Ada yang bertanya? Oke, 1, 2, 3. Teman-teman panitia boleh dikasih mic. Angkatan 12 mahasiswa semester 4 yang masih bingung arahnya ke depan. Saya ini mau jadi apa ke depannya? Saya belum bisa membanggakan kedua orang tua saya. Di HMD juga saya tidak berguna, apalagi di Mahat saya tidak mungkin. Tips Ustaz, bagaimana supaya kita tuh mendapatkan hidayah? Bagaimana cara kita itu agar lebih termotivasi melihat teman-teman sudah jadi muslim, sudah bisa berbicara di depan umum, sudah menjadi public speaker, banyak lah mereka. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yang pertanyaan ketiga dari Ustadz Dewa ya. Silakan Ustaz. Agar merasa sulit dalam belajar dan tidak bisa berkembang dalam keadaan yang teman-teman Ustaz sendiri sudah jauh lebih berkembang di atas Ustaz. Dan saya juga meminta kepada Ustaz agar bagaimana bisa untuk kembali memotivasi kami yang terkadang menjadi futur karena tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar dan juga tidak bisa merasakan bagaimana manfaat dari hal yang kami pelajari. Terima kasih Ustaz. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum kita lanjut ke teman-teman putri, mungkin mari sama-sama kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman putra yang sudah bertanya. Ya, di sini sudah ada 3 pertanyaan. 1, 2,
Dua pertanyaan saja. Oke, dua dulu. Teman-teman bisa kasih mic? Kasih mic? Satu. Oh, tiga. Oke, siap. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya menyinggung dengan mengenai negara kita saat ini, di mana presiden kita lebih memprioritaskan makanan. Dia punya perjalanan itu terjal. Ini gini. Kalau kamu naik gunung, bahkan ketika tengah malam kamu bisa lihat dia punya jalur. Indikatornya cuma satu saja, bahwa kamu sedang lari ke atas, naik ke atas. Apa itu? Kalau kamu naiknya terjal dan susah, oh berarti tidak ada masalah. Kalor jalur, kalor jalur, tapi katong tahu dan beta yakin katong semua sedang naik ke atas. Oke, benar kan? Kalau ada jalannya turun kok ringan, enak banget ini jalannya, ya berarti kalian gak sedang naik itu. Jadi jadilah mahasiswa, jadilah mahasantri, jadilah mahasiswi, jadilah mahasantriwati yang kelimpungan mengurus jadwal kesehariannya. Memang begitu. Aduh, beta hari ini ada rapat ini, malam berpembinaan baru. Itu beta pada situ kayak tanya Ustaz Jai sana. Itu sampai mau muntah-muntah kadang-kadang. Tapi memang begitu. Beta mensyukuri segala kejadian baik yang pada saat itu terjadi. Daripada pakas bangun, sholat subuh itu beta nikmati akan. Jadi indikatornya apa? Katong bisa yakin orang ini suatu hari nanti dia akan menjadi individu yang spesial, yang istimewa. Ya lihat aja dia selama waktu nggak pembinaan dia gimana gitu loh. Jadi lihat aja di situ. Beta matawana sampai kadang-kadang Ustadz Nakib itu sering tanya Ustadz Andi. Ustadz Nakib itu orang yang paling sosok Ustadz yang paling anti sama anak-anak matawana. Tanya Ustadz Lanjai di belakang. Ada ketemu punya teman-teman itu pokoknya sudah hantam banyak. Dan beliau biasanya jam 12 ke atas memastikan semua anak sudah tidur. Beliau akan jalan dari Asrama Putra, dari ujung lorong sana sampai ujung lorong satunya, buka pintu satu-satu, gebrak. Siapa yang belum tidur, apapun alasannya, harus dia tidur. Biasanya begitu. Dan sering sekali, kalau teman-teman berkesempatan silakan tanya. Sering sekali beliau mendapati saya itu memang belum tidur, tapi beliau membiarkan itu. Beta pasti dengan laptop lagi ngetik, lagi mau usahakan. Beta punya prinsip itu, kalau yang lain libur, maka beta lembur. Beta punya porsi harus lebih. Ya udah, itu aja indikatornya. Susah memang, tapi begitu. Kamu mau tanya orang-orang sukses yang terdahulu, B.J. Habibie tidurnya cuma 2 jam, bro. Tidurnya cuma 2 jam. Manusia super macam apa? Kamu mau tanya, merujuk ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidurnya bukan tidurnya merojaah dia. Lalu katong bandingkan katong sendiri dengan siapa? Jadi maksudnya beta mau highlight itu. Beta mau highlight betapa katong sekarang tidak ada keteladanan. Kalau katong bercermin hanya kepada orang di katong punya kiri, orang di katong punya kanan, yang hidupnya begitu-begitu juga, maka sorry, katong saya akan jadi apa-apa. Beta dari dulu beta selalu berpikir untuk mencerminkan beta punya diri kepada orang-orang yang jauh di atas beta. Orang-orang yang bila perlu, kalau beta mau ambil keteladanan, ambil langsung dari kayak tadi Aristoteles bila perlu. Bagaimana dia berpikir orang ini, Nabi Muhammad SAW misalnya, bagaimana hidupnya Utsman bin Affan, bagaimana keteladanannya, kedermawanannya. Sing bisa kalau katong ambil keteladanan dari orang sekarang, sing cukup. Jadi apa indikatornya orang itu akan jadi sesuatu? Ya lihat aja kesehariannya. Dan yang kedua, jangan malas teman-teman. Serius, ini jadi penyakit yang luar biasa. Dan beta mengutuk beta punya diri. Kalau beta mendapati beta punya diri tidak melakukan satu hal yang produktif, satu saja dalam satu hari, itu beta akan terasa bersalah luar biasa kayak orang gila. Habis maghrib depan kaca beta akan maki-maki beta punya diri. Beta bilang, Rilan, saya hari ini hancur sekali. Terlalu banyak screen time, terlalu banyak main sosial media. Itu banyak mimpi-mimpimu yang harus kamu tambal, yang harus kamu tuntaskan, rencana-rencana masa depan yang harus kamu jalankan. Mau dikemanakan itu semua. Jadi poinnya di situ, dua. Kamu lakukan apa di waktu-waktu kosong itu? Dan kedua adalah, ya kamu jangan malas. Hari ini kalau kamu disuruh bikin tugas, ya malas. Bisa begitu. Bisa. Jangan malas. Tadi kan sudah bilang itu, quote-nya tadi kan udah ada. Pengkerdilan terjahanam, terkeji adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak untuk tubuh yang malas.
Kalau kamu malas tuh, kalau tiap kali kamu pikir kamu akan tidur santai-santai, maka ingat setiap mata yang pernah percaya terhadap kamu punya potensi, setiap mulut yang pernah berjanji akan lihat kamu di atas, ingatkan, dengarkan baik-baik. Beta di sini teman-teman semuanya, beta seharusnya belum balik, cuma Ustadz Lanjai kemarin tuh balik juga sudah ketemu balik juga supaya main bola dan dia tuh. Tapi beta janji kepada orang yang percaya beta punya potensi ya, adalah beta punya dosen pembimbing sendiri di Turki sana. Atau deng beta baku ikat janji sebagai laki-laki ke laki-laki, beta bilang para orang tua, insya Allah apapun yang terjadi, mimpi beta S3 akan tetap terjadi. Dan itu beta punya janji. Setiap kali beta malas, setiap kali beta sudah kebanyakan scroll, setiap kali beta sudah kebanyakan sosial media, yang beta ingat adalah janji itu. Yang beta ingat adalah mata-mata yang percaya terhadap beta punya potensi. Maka saya bisa, saya bisa. Jadi itu mindsetnya di situ. Beta selalu percaya begitu. Tanya sini kalau ada Ustadz Sanusi lebih ketong dulu teman-teman semuanya di Mahat itu ndak mau tahu kamu mau kegiatan organisasi. Kalau sekarang kan enak longgar, sing terlalu ketat kayak dulu. Ketong siapa kegiatan organisasi pulang siap-siap leher putus. Kalau leher putus bisa putus. Dulu itu ketong punya tamang, nih Andi dong punya angkatan, Koso namanya. Ketong keluar maghrib begini beta keluar beta baku lewat dan dia di muka pintu dia baru pulang organisasi. Beta dalam hati, anak mati di dalam selesai. Masuk di dalam, beta berjalan sampai di balakan Jiko Asrama Putra yang mau putar ke masjid itu, dapat dengar suara, wih, bataria, dapat hantam. Artinya, teman-teman semuanya yang beta mau highlight adalah, ya dulu katong sesibuk itu, memang katong tidak diizinkan untuk santai-santai, itu enggak. Katong bahkan dulu sempat disita HP-nya. Ini alhamdulillah, katong harus ucapkan alhamdulillah, wifi sekarang dicabut. Mampus. Efisiensi mampus. Itu bikin katong kembali untuk cari katong punya hobi. Jangan-jangan katong memang sudah cenderung itu, sudah bergantung itu sama sosial media. Beli buku tadi ada filosofi teras tadi, Atomic Habits kayak apa kayak. Baca buku-buku yang begitu self improvement karena sekarang waktunya ini loh. Sekarang waktunya, masih ada banyak waktu. Jangan pikiran terlalu banyak cinta-cintaan tadi. Jangan menjadi anak muda yang mendahulukan berkembang biak daripada berkembang baik. Kamu harus pikir bagaimana beta besok lebih baik dari hari ini. Begitu terus. Lomba, kalau ada ikut lomba. Beta di Mahat itu, padahal kegiatan banyak-banyak begini, beta bisa ikut organisasi, beta bisa ikut lomba. Sekitar 28 lomba yang beta pernah ikut, beta pernah berusahakan itu. Itu ada di beta CV. Kalau bisa ditampilkan, sini tampilkan aja. Artinya poinnya di situ. Nah, kamu bayangkan kalau ada satu orang di antara begini, ada kamu tamang misalnya, dia kamar sablani, dia punya aktivitas begitu. Sekarang semesta mana yang tidak mengizinkan dia untuk sukses dong? Saya mungkin orang dasar begini kok masa di. Jadi itu kita mau kasih tahu di situ. Jadi tipsnya apa? Tipsnya tadi itu ya. Sekaligus tadi menjawab yang screen time tadi. Jadi beta bilang ini bukan cuma bilang kayak ya udah kalau misalnya kamu susah main sosial, beta juga begitu, beta juga mengalami struggling yang sama, sosial media dan lain seterusnya, hapus apa tetap aja susah. Kalau menurut beta sederhana aja, beta cara paling ekstrim ada dua cara. Yang pertama adalah bikin manajemen screen time. Bisa pakai aplikasi bawaan, bisa pakai aplikasi install dari aplikasi ketiga. Yang dia akan kasih alarm kalau kamu sudah main lebih dari waktu yang kamu tentukan sendiri. Contoh, misalnya kamu bikin di situ kalau jam 9 sampai jam 3 sem boleh main HP. Ketika kamu main HP, main Instagram 5 menit pertama dia akan bilang, kamu sudah lewat, kamu nggak akan bisa lagi nih. Artinya dia akan tutup otomatis. Itu ada. Atau cara paling ekstrim, beta pernah pakai cara itu. Ketika deadline mulai menumpuk, biasanya beta akan pakai cara itu. Atau yang kedua, yang lebih ekstrim, kasih kamu punya tamang HP. Ini beta sering pakai cara ini. Tanya, beta punya tamang satu apartemen namanya Mas David. Beliau tahu ini. Setiap beta ada deadline yang benar-benar harus dikerjakan dan harus selesai, beta kasih HP ke dia. Dan beta bilang, apapun yang terjadi Mas, meskipun beta bunuh sih sekalipun, jangan sih pernah kasih HP itu. Itu cara paling ekstrim. Artinya beta sendiri pun sulit. Karena beta tahu bahwa di dalam ini juga beta dapat informasi beasiswa, beta dapat informasi tentang lomba, beta dapat informasi banyak sekali.
Jadi itu tipsnya dua tadi, kurangi screen time. Screen time itu waktu kalian lihat screen itu loh, karena berbahaya luar biasa. Udah banyak penelitiannya banyak. Salah satunya adalah di dalam otak itu ada bagian namanya amigdala dan satunya lagi hipotalamus. Amigdala itu adalah bagian yang membentuk atau punya kepribadian. Hipotalamus itu adalah bagian yang membuat ketong tetap waras. Orang yang sering scroll yang kasih ketong dopamin itu adalah hormon yang bikin ketong happy, dan itu bisa didapat dengan cara paling mudah dengan lihat-lihat video-video lucu kayak gitu-gitu toh, video-video lucu scroll lagi. Dan yang paling berbahaya kalau kayak di TikTok itu ketong sing tahu scroll ini sampai kapan. Kalau YouTube kan tahu, podcast ini 1 jam, oke 1 jam gitu. Kalau TikTok itu ketong sing tahu, scroll terus ujungnya di mana ketong sing tahu. Dan setiap lompatan dan satu scrolling itu kasih katong begitu banyak dopamin, kasih lagi, fresh lagi. Yang terjadi adalah katong jadi susah memaknai hal-hal kecil, hal-hal bermakna dalam katong punya hidup. Kadang-kadang di luar sana kayak rasa kosong, abis sholat maghrib rasa kosong, rasa hampa. Benar rasa begitu? Kayak beta ini kayak, ya itu terlalu banyak handphone. Yang terjadi adalah katong punya amigdala itu dia kasih katong hormon-hormon yang bikin katong cemas. Karena dopamin tadi naik terus, itu ada di ekonomi, namanya teori utilitas, dia akan turun, utilitasnya turun, tapi gak usah bahas itu. Maksudnya, dan hipotalamus yang tadi mengendalikan ketemu punya kewarasan, itu akan menjadi mengecil. Hipotalamus itu akan membesar kalau ketemu bikin sesuatu yang ketemu suka terus-terusan, nanti dia akan besar, dan dia bikin ketemu jadi semakin waras. Bayangkan ketong kasih apa yang ketong mau ini kasih, mau scroll ini kasih, terus-terusan begitu, stage ketong punya ini sing bisa gila, coba bayangkan. Dan ini bayangkan terjadi bertahun-tahun. Ini kayak bukan kayak 1 hari, enggak. Bertahun-tahun. Mulai dari kayak SMA, taruhlah SMA, sampai bertahun-tahun, sampai lulus kuliah bertahun-tahun, tiap hari saraf tidak sadar. Kalau Daniel Kahneman itu bilang ada 2. Quick thinking sama slow thinking, berpikir cepat sama berpikir lambat. Nah, orang kalau buka HP langsung tangan Instagram itu dia sudah masuk di quick thinking. Udah otomatis aja, udah robotik aja, udah auto gitu loh. Dan itu berbahaya. Artinya beta mau bilang bahwa seberbahaya itu sosial media ini. Beta juga memaki-maki beta sendiri kalau misalnya mendapati beta punya diri kayak terlalu banyak scrolling, beta pasti Anda itu rencana-rencana Anda itu mau dikemanakan kalau Anda habitnya kayak gini gitu loh. Jadi pastikan katong bisa kontrol katong punya diri. Oke, lanjut lagi, tadi ada pertanyaan apa? Beta rangkum semuanya. Oh, sama ke tema tadi deh dikit, indikator mengenai tema ini ya. Sampai itu belum bahas saya. Sebenarnya generasi emas, ya ini katong lagi ngomongin betapa kacaunya katong punya generasi sekarang ini loh. Sangat kacau sekali. Dan beta lihat ini masalahnya sangat teramplifikasi banget itu, bahasa sederhananya ya. Benar-benar kelihatan banget di Indonesia aja gitu loh. Sing ada orang acara buka puasa bersama itu, velocity itu enggak ada begitu di negara lain sana. Beta di Turki sana sering ada acara iftar ini, iftar itu. Enggak pernah habis iftar velocity. Itu enggak, itu cuma ada di sini. Katong mendahulukan velocity, bukan mendahulukan velocity gara-gara mau iftar. Enggak. Sholat maghrib aja enggak. Gimana mau iftarnya mau ditaruh di mana? Itu poinnya. Artinya beta mau bilang bahwa kalau katong bermalas-malasan, kalau katong bisa kontrol katong punya diri dari kebiasaan-kebiasaan enggak sehat, kebiasaan-kebiasaan konsumtif terhadap sosial media dan handphone dan apapun itu. Kalau katong bisa menggunakan katong punya gawai, katong punya handphone ini untuk hal-hal positif. Ya maka generasi emas 2045 itu hanya akan terjadi, tapi dia cuma jadi data statistik demografis yang ada artinya. Ya udah, memang pada saat itu umur produktif masyarakat Indonesia banyak, tapi produktif yang tidak produktif. Memang umur 30 sampai 60 banyak, iya, benar, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itu, jadi fakta statistik aja kosong tapi maknanya nggak ada. Dan itu dikatong masalahnya beta benar-benar sangat pesimis ketika melihat teman-teman semuanya. Masalahnya beta juga bagian dari itu. Yang berikutnya, tadi ada ngomongin, lanjut ini ke makan bergizi gratis dan pendidikan yang akhirnya sudah bukan prioritas. Nah, sebenarnya bagusnya adalah forum-forum yang kayak gini lebih banyak diperbanyakan ya. Kayak misalnya FGD, kita ngomongin soal isu-isu kenegaraan, itu banyak bisa diomongin.
Kita di sana teman-teman PPI, Persatuan Pelajar Perhimpunan Indonesia, itu biasanya suka bikin. Ya sekarang kita lihat aja efisiensi kan teman-teman semuanya. Dan hanya soal waktu, kita akan lihat dampaknya akan sangat luar biasa ke kita semua sebagai ya, sivitas akademika. Sekarang pertanyaannya, haruskah Katong ini memikirkan melanjutkan karir atau membangun karir di negara yang sedari awal memang tidak memprioritaskan pendidikan? Kabur aja dulu kah? Sekitar 2 bulan yang lalu, Katong beta sama teman-teman itu bikin kegiatan namanya Indonesia Gelap, bukan Indonesia Gelap. Ngomongin ini dan ngomongin soal tagar-tagar yang lagi populer di sosial media. Salah satunya atau salah duanya adalah Indonesia Gelap dan Kabur aja dulu. Kalau saya pribadi, saya melihat itu sebagai semacam kekecewaan dari masyarakat Indonesia. Poinnya di situ. Tapi ada salah satu oknum di pemerintah yang menganggap itu sebagai bentuk tidak nasionalis anak-anak bangsa. Yang menurut saya, dia hanya iri aja karena nggak bisa keluar negeri. Nggak usah disebut oknumnya, karena ini adalah live streaming. Bapak Andi akan membunuh kita semua. Jadi, poinnya adalah tagar kayak Kabur aja dulu, Indonesia Gelap. Ini materinya mulai berat nih. Kamu kalau saya mampu keluar, kayak tadi keluar. Indonesia Gelap, Kabur aja dulu, yaitu adalah tagar-tagar yang menjadi manifestasi betapa masyarakat dan generasi muda kita tidak mau dijadikan semacam keset kaki untuk dipakai untuk bilang Katong Indonesia emas. Kalau Katong siapa bagaimana? Bayangkan kalau orang-orang produktif itu tidak ada yang mau dan semuanya kabur aja dulu memilih berkarir di luar negeri. Lalu yang ada di sini ya tukang statue-statue, penerus-penerus pikirannya wali itu. Bayangkan betapa hancurnya bangsa ini. Dan itu fakta. Dan itu beta juga berpikir seperti itu. Beta berpikir untuk kayaknya beta akan menghabiskan sebagian besar beta punya masa produktif di luar negeri. Jadi mohon maaf, sangat mohon maaf. Karena apa yang bisa dijanjikan bangsa ini itu tidak bisa. Tapi ini topik yang berbeda. Nanti Katong mungkin bisa ucapkan dan lebih banyak bicara soal itu. Yang beta mau bilang adalah, ya kita harus, kalau begitu kita harus jadi pribadi yang fokus ke diri sendiri. Sekarang tanya, jangan terlalu banyak menyalahkan pemerintah. Pemerintah memang udah salah, itu fakta. Nggak usah Katong terus bilang itu loh. Apalagi bilang bukan ke pemerintahnya, bilang ke Katong diri sendiri. Nggak usah. Jangan terlalu mengutuk kegelapan sampai kamu sekalian lupa untuk menyalakan lilin. Gelap memang udah, nyalakan lilinnya gitu loh. Ambil lilin, cari kuti gadis, menyala di depan dia. Jangan menyalakan terus, menyalakan terus. Terus apa? Kamu bisa apa gitu loh? Kan pertanyaannya itu. Kalau Katong bisa percaya terhadap sesuatu, bukankah kepercayaan itu harus Katong balikan Katong diri toh? Itu poinnya. Jadi haruskah kabur aja dulu? Jawabannya begitu. Tergantung kamu, tergantung tujuannya apa. Kalau beta, soalnya beta punya definisi soal mengabdi dan berkontribusi ke negeri itu udah berbeda. Menurut beta, berkontribusi dan mengabdi itu bukan soal secara fisik ada di sini. Karena di dunia yang udah serba global ini, itu definisi yang tidak relevan, tidak serta-merta, tidak mesti harus ada di sini. Mungkin posisi beta ketika beta mengambil peran di luar negeri sana, yang sekarang beta sudah terbuka dan lebih cenderung ke sana, itu akan membawa dampak lebih banyak untuk Indonesia. Kata kuncinya di situ, untuk Indonesia, bukan di mana. Jadi rumusan masalahnya bukan mengabdi, itu rumusan masalahnya bukan di mana, kayak bukan di Indonesia, bukan di mana pertanyaannya, tapi untuk siapa? Ya untuk Indonesia, mengabdi itu untuk Indonesia. Jadi poinnya di situ. Poinnya adalah mungkin beta akan kabur aja dulu, mungkin kabur selama-lamanya juga tidak ada masalah. Mudah-mudahan enggak, sepertinya tidak. Tapi kabur aja dulu masuk akal sebagai bentuk kekecewaan masyarakat karena trust issue. Masyarakat tidak percaya. Ini berat, materinya berat. Harusnya Katong bikin forum sendiri begini. Beta suka bicara soal beginian. Kemudian, ini juga masih relevan nih. Apa bekal bagi pendidikan bagi calon guru di masa depan? Tadi pertanyaan dari Asrama Putri. Dan kedudukan ilmu bagi mereka yang tidak Islam. Benar, ilmu itu nurullah, dari asalnya pasti dari Tuhan. Pancaran-pancaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Tanya Ustaz Takib. Ustaz Takib selalu bilang begitu. Ilmu itu asalnya dari Tuhan. Apapun ilmunya, Katong belajar geografi, tidak akan ilmu itu sampai di Katong Puntalinga, tertulis di dalam buku-buku, dibicarakan di fakultas-fakultas, kecuali atas izin Allah. Kan sederhananya begitu.
Sekarang bagaimana tuh? Itu nasibnya Thomas Alva Edison bagaimana? Apakah dia termasuk orang-orang yang amal jariah? Ketong sebagai muslim harus meyakini bahwa kunci untuk masuk surga itu la ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Tapi orang-orang kayak Thomas Alva Edison, ini beta punya pandangan pribadi ya teman-teman ya. Thomas Alva Edison, mereka yang punya pikiran yang sustainability-nya luar biasa, menembus zaman dan sampai di katong pun telinga, bahkan sudah beratus-ratus tahun. Orang kayak Thorstein Veblen, John Maynard Keynes, Adam Smith, itu sampai sekarang kan masih dibicarakan dan masih bermanfaat gitu loh. Sistem demokrasinya, sistem perekonomiannya masih dipakai sampai sekarang. Nah, orang ini nasibnya gimana? Kalau saya pribadi, saya harus meyakini ya bahwa mereka tidak masuk surga, tapi keilmuannya dan mereka bermanfaat sebagai manusia, itu konteks yang berbeda. Makanya di hadis itu yang disebut adalah bermanfaat bagi manusia. Itu ada istilahnya nas, bukan muslim atau apa enggak, tapi nas. Artinya bahkan kalau statusnya masih manusia, orang tadi kan manusia, ya berarti dia bisa dapat diadres atau dialamatkan padanya sebagai sosok yang memang bermanfaat. Ya udah, memang dia bermanfaat gitu loh, bermanfaat bagi peradaban umat manusia, dan dia dalam konteks sebagai manusia, dia adalah manusia terbaik. Itu aja kan. Enggak bilang masuk surga, beda lagi gitu loh. Itu poinnya. Jadi mereka yang non-muslim ya begitu kedudukannya. Keilmuannya tetap ada karena ilmu itu asalnya dari Tuhan. Kan begitu. Pertanyaan sangat tasawuf sekali itu. Kemudian pendidikan bagi calon guru. Gimana ini? Pendidikan bagi calon guru. Nah, beta mau kasih kamu salah satu cara berpikir yang menurut beta menarik. Kalau ada perdebatan, ada dua premis yang saling ditabrakan. Ini terlalu berat ya, teman-teman. Kalau ada dua premis yang saling ditabrakan dan kontradiktif, karena memang berdebat harus kontradiktif. Dan dong bilang misalnya contoh, mudah-mudahan perempuan cukup sadar dan langsung menyela beta. Perempuan gak perlu belajar tinggi-tinggi sampai S2, S1, S2, S3 karena ujung-ujungnya di dapur. Ada yang setuju gak, Seng? Coba beta mau dengar siapa yang setuju dan argumennya apa. Kasih mic. Kita lihat critical thinking anak-anak mahat ini. Cepat biar habis ini Ustaz Andi ini foto. Jam 11, jam 12 ini. Habis ini terakhir, ini beta terakhir. Cepat, itu kasih tadi mana yang bilang ada gitu. Cepat, mana? Apa? Seng setuju, bilang seng setuju kuat, lantang. Karena oke, bagus. Sekaligus, cepat. Oh gitu. Oke, madrasatul ula aja ya. Saya berhenti di situ argumentasinya. Sekarang saya tanya kamu, yang laki-laki dijawab. Kalau seandainya ini madrasatul ula nih, benar itu statement itu. Seandainya anak itu lahir lalu dia mati, kan tidak pernah terjadi madrasatul ula. Iya atau tidak? Kuat sekali ya. Ada yang nggak setuju nggak? Ini baru seru. Ini namanya perdebatan filosofis. Ada yang nggak setuju nggak? Dong bilang kalau anak itu lahir lalu ibunya mati, berarti statement tentang ibu sebagai madrasatul ula, sekolah pertama, itu tidak valid. Which is iya kata mereka. Ada yang nggak setuju nggak? Cepat counter. Silakan. Ketiganya dia bisa membimbing dirinya sendiri menuju jalan yang benar dan dapat menjauhi dari hal-hal yang tidak benar. Apalagi kalau misalnya dia menikah dan suaminya itu mohon maaf tapi jauh dari agama. Ya, suami-suami Indosiar gitu ya, pulang main judi. Tapi apa poinnya di madrasatul ulanya? Peran dia sebagai madrasah mana? Madrasatul ula bukan berarti orang untuk Allah tapi dapat membimbing diri. Oh, dirinya. Oke. Menurut beta jawabannya masih kurang, tapi tidak apa-apa. Oke, tambahan cepat. Dan itu bukan setelah lahir saja, tetapi dari kandungan juga itu sudah tidak ada proses. Oke, bagus sekali. Beta pertegas poin itu. Teman-teman semuanya, bawa pulang definisi ini tentang madrasatul ula. Ini sebuah definisi madrasatul ula, ibu sebagai madrasatul ula yang beta yakin teman-teman pernah dengar dimanapun. This would be a very sophisticated definition of madrasatul ula is. Apa itu artinya? Ini akan menjadi sebuah definisi madrasatul ula yang paling canggih mungkin, mudah-mudahan. Bagi beta, karena beta alami itu, makanya beta berpikir bahwa masa madrasatul ula, yang mungkin ibu sebagai madrasatul ula, orang beta ibunya meninggal kok. Mana madrasatul ulanya? Tidak valid dong argumentasi itu. Teman-teman semuanya, beta mempertegas yang tadi. Bawa pulang definisi ini. Madrasatul ula itu bukan cuma sekadar membimbing, menyapi selama 2 tahun dan seterusnya, enggak.
Tapi madrasatul ula sebenarnya adalah yang paling fundamental adalah dia mewariskan genetik baik, kecerdasan itu, fakta biologis ini, fakta biologis, cek di jurnal-jurnal. Teman-teman yang biologi boleh konfirmasi dan cek ini, fakta biologis. Kecerdasan, sifat-sifat baik itu diwariskan dari ibu. Oke? Tidak dari ayah. Kita hanya mewariskan jenis kelamin karena kromosom kita XY, ibu yang sana yang XX. Itu dan itu kan genetik baik itu di carry, dibawa seumur kita hidup sampai kita mati. Itu madrasatul ula itu di situ. Jadi beta mau kasih balik. Artinya ini bagi calon-calon guru dan siapapun, kita semua pasti di sini calon guru. Kita calon madrasah. Artinya katong harus yang memperbaiki katong pun diri, karena dari situ lahir katong punya keturunan. Jadi madrasatul ula itu bukan cuma tentang apa tadi, bukan cuma tadi membimbing secara fisik yang secara tradisional konvensional itu enggak. Justru ente menjadi pribadi yang otaknya cerdas, itu ente bisa melahirkan dan kasih genetik baik yang disalurkan. Karena beta rasa itu, beta punya ibu ini kasih beta genetik baik yang beta hanya bikin sesuatu nangkapnya cepat. Itu tuh dari ibu. Yang bahaya, yang stresnya beta adalah beta laki-laki dan beta bisa wariskan itu kan sakit hati minta ampun. Beta mau ajarkan di sini tadi. Kalau ada dua premis yang dipertengkarkan dalam perdebatan, gunakan logika justru. Mau pulang ini, logika justru namanya. Beta kasih nama logika justru. Bilang begini, kan tadi kan premis satu dia bilang, perempuan yang usah kuliah tinggi-tinggi S2, S3, S ampun kalau ada, S5, yang usah. Kenapa? Karena ujung-ujungnya di dapur. Pakai logika justru. Taruh justru di depannya. Justru karena dia di dapur akan urus anak, akan melahirkan anak, maka dia harus sekolah tinggi-tinggi. Logika justru. Itu namanya logika justru. Jadi poinnya di situ. Poinnya adalah ya udah, siapapun yang nanti akan jadi guru, apalagi guru yang bertanggung jawab mengajar secara konvensional, jadi dia pasti punya peran itu. Harus meyakini dan harus bisa merasakan itu. Apalagi yang jadi ibu, jadi perempuan. Justru, makanya justru dia harus belajar. Salah satu yang beta paling saya suka itu adalah dia perempuan yang dia tidak terobsesi terhadap ilmu pengetahuan. Kayak kurang berkelas ini perempuan model begini nih. Jadi jadilah perempuan yang punya nilai, yang punya value, yang sangat terobsesi dengan ilmu pengetahuan. Karena dari rahimmu akan lahir anak-anak yang insya Allah akan berpengaruh bagi umat. Terima kasih. Cukup ya, abis ini cukup ya. Ya, sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh Ustaz Ridlan kepada teman-teman semua yang sudah bertanya. Tapi kita akan mendengarkan lagi beberapa statement tambahan dari Ustaz Andi mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ya, kepada Ustaz yang hormat silakan. Oke, terima kasih. Di sini karena sudah banyak dijelaskan pertanyaannya oleh Ustaz Ridlan, jadi sisanya menambahkan beberapa penjelasan saja, khususnya dari teman-teman tadi ya, kita senasib. Apa tadi Firaun kontemporer. Jadi sebenarnya antum ini baik, tapi mungkin mulai dari malam ini evaluasi dengan siapa yang bergaul. Nah itu nanti dievaluasi. Jadi bagaimana kita menyesuaikan diri? Kita menyesuaikan diri dengan sudah masuk mahad 1 tahun 2 tahun, tidak ada hilal-hilal juga muncul. Minimal Ustaz panggilnya mau jadi musir saya yang minimal itu kan. Karena saya merasakan betul preferensi terbaik sebagai seorang mahasantri itu paling tidak kita pernah jadi muslim. Paling tidak itu. Toh nanti ditambah dengan prestasi-prestasi yang lain atau prestasi yang lain. Jadi paling tidak itu menunjukkan bahwa kita punya value sebagai seorang santri. Tapi Anda tidak sendiri. Saya akan memberikan satu pisau analisis untuk bagaimana memecah jalan menuju masa depan yang baik, supaya katong sama-sama tidak pernah merasa insecure dengan selama 35 tidak pernah diangkat jadi muslim. Setiap kegiatan tuh dia itu yang selalu jadi sesuatu yang berbeda lah dengan katong begitu. Nah, beta punya pengalaman sendiri teman-teman sekalian, bahwa beta lemah di pengetahuan, sehingga semua waktu mulai awal-awal mulai khutbah, semua konsep khutbah yang beta minta dari senior-senior, dari ustadz-ustadz,
Itu saking takutnya beta salah di mimbar, dia pun titik, dia pun koma saja beta hafal posisinya di mana. Otomatis kalau titik sampai koma saja dihafal, hadis ayat kan masuk dong, iya kan? Titik koma saja masuk, apalagi hadis yang ayat. Dampaknya apa sekarang? Ketika ceramah muncul. Karena hasil literasi, hasil ikro 2 tahun 3 tahun yang lalu selama kita di Mahat. Jadi belajar betul-betul takar takut salah. Ini kalau kita khutbah atau ceramah kalau salah ini malu-maluin, apalagi buat nama-nama Mahat. Nah, itu yang kemudian memotivasi beta untuk selalu belajar, membaca. Lagi-lagi ini soal baca. Nah, beta temukan passion itu ketika semester 5 ke sini sampai oras. Itu mulai suka terhadap membaca. Nah, jadi kalau ditanya terus sarannya seperti apa? Banyak-banyak menghadap kiblat. Itu saja. Lagi-lagi bisa jadi kita belajar di Mahat dalam majelis-majelis seperti ini, ilmu itu tidak masuk. Buktinya apa? Buktinya saya. Tidak usah ngambil contoh yang muluk-muluk, tidak usah. Saya ini beliau jadi saksi, Ustadz Daja jadi saksi. Ya tidak bisa berbuat apa-apa lah kalau itu. Tidak dihitung lah, kira-kira bahasa kasar begitu. Tapi kalau main bola sabar dulu. Nah, jadi tapi saya kejar deadline. Selalu berusaha, oh apa kelemahan saya nih? Oh kelemahan saya bahasa. Tadi saya berangkat ke Jawa itu modalnya cuma la naam itu saja. Tapi setelah belajar di sana, alhamdulillah 3 bulan langsung bisa ngomong. Karena memang lingkungan juga lagi-lagi lingkungan. Setelah itu, setelah tinggal di Mahat, jarang tuh saya bergaul. Khususnya kalau untuk teman-teman Mahat iya. Tapi kalau di luar jarang tuh saya bergaul sama levelnya 1, jarang. Magister juga jarang saya bergaul. Circle saya itu, sekeliling saya itu doktor, profesor. Sehingga saya terlepas daripada tek inggih pengetahuan di ruangan kuliah, saya juga tek inggih pengetahuan di kafe, di masjid. Sehingga itu membentuk karakter saya. Makanya kalau saya ngomong, mau itu ceramah, mau apa segala macam, itu saya secara tidak langsung copy paste apa yang disampaikan oleh guru-guru saya. Jadi perhatikan juga lingkungan. Terlepas daripada kita punya motivasi yang kuat, circle, lingkungan kita juga harus kita perhatikan. Minimal kalau bergaul paling di bawah magister. Ini bukan soal kita memberikan apa ya, memandang orang yang S1 tidak benar, tidak. Tapi itu yang kemudian menjadi pengalaman saya. Bahkan sampai sekarang itu mentor saya kan teman-teman tahu, Dr. Syarifuddin. Baik dalam hal apa saja, saya selalu tanya di Prof. Jamaah, mereka di luar. Itu jarang sekali saya bergaul sama magister-magister, jarang. Itu tipsnya. Jadi tidak usah putus asa, cukup lihat saya sebagai contoh gagal dulu di Mahat, tapi itu bisa jadi setelah keluar. Dan Ustadz Farid, Ustadz Nakib itu pernah mengeluarkan satu bahasa begini, ketua ya Anda sekarang itu kembang ya, padahal dulu saya ada harapan. Nah, saya membuktikan itu bahwa setelah saya keluar, saya bisa bersaing sama teman-teman. Bahkan kalau mau dibilang angkatan-angkatan saya itu yang paling goblok, paling walaupun karena itu saya, karena tidak bisa berbuat apa-apa kalau itu, tidak disiplin kalau. Tapi setelah saya keluar, dan saya pastikan di angkatan saya yang paling manyala itu saya. Nah itu yang bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua, bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Selama kita masih punya keinginan, selama kita masih punya motivasi yang kuat, maka tekuni itu internasional. Mungkin itu saja. Sekian dari saya, karena semakin kesini sudah semakin layu, bukan lagi menyala abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, marilah berikan